أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita akan melakukan kajian menarik lagi terkait dengan isu-isu yang kontroversial dan sedang viral, yang kemudian banyak yang mempertanyakan, yaitu apakah benar di dalam Ka'bah itu ada patungnya Bunda Maria dan Yesus. Ini sudah menjadi satu kajian yang viral di mana-mana dan telah dikomentari oleh banyak dai, oleh mubaligh, ulama, tentang adanya patung mereka berdua, Bunda Maryam dan Yesus itu di dalam Ka'bah itu. Hari ini kita akan ikut melakukan kajiannya untuk memberikan perspektif yang mungkin bisa melengkapi semua kajian itu. Karena seperti biasa kita akan melakukan kajiannya secara komprehensif dengan mengambil beberapa sumber yang otoritatif, baik terkait dari catatan sejarah maupun dari hadis dan kemudian dari dalam Al-Quran Al-Karim, yang kita mencoba memahaminya semua secara logis, rasional, dan menggunakan akal sehat. Sahabat sekalian, kita mulai dari apakah memang benar di sekitar Ka'bah itu terdapat banyak patung-patung berhala. Maka kalau kita membaca dari berbagai sumber sejarah, kita akan mendapatkan kebenarannya, ya, kevalitan dari informasi itu. Kenapa bisa diperoleh atau didapati di sekitar Ka'bah itu ada demikian banyak patung-patung berhala, di mana patung berhala itu disembah-sembah oleh kalangan yang ada di atau masyarakat di sekitar Ka'bah itu, khususnya adalah masyarakat Quraisy. Sahabat sekalian, kalau kita telusuri dalam sejarah, memang di sana ada puluhan bahkan ratusan, ada yang mengatakan 360-an patung, ada yang mengatakan bahkan sampai 480 patung, di mana setiap suku, ya, di sana ada kabilah-kabilah, ya, suku-suku yang memiliki patungnya sendiri-sendiri. Setiap kabilah memiliki patung, dan kemudian bukan hanya satu patung mereka, macam-macam dan banyak sekali sehingga jumlahnya bisa sampai ratusan itu. Nah, hal ini ada yang mempertanyakan, kenapa bisa begitu? Bukankah Ka'bah ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian dirawat, dipelihara, dijaga, juru kuncinya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Kenapa bisa mengalami penyimpangan yang sedemikian jauh? Padahal Nabi Ibrahim itu kan diceritakan oleh Al-Quran sangat membenci itu patung-patung berhala, sehingga digambarkan dihancurkan, ya, di zamannya Nabi Ibrahim, yang beliau hidup di kota Ur, di salah satu kota di Mesopotamia, di mana beliau menghancurkan patung-patung itu sampai terjadi insiden untuk mengejar Nabi Ibrahim, menangkapnya dan kemudian membakarnya dan seterusnya, yang sudah pernah kita bahas di dalam episode-episode yang lalu. Tetapi poin penting yang dipertanyakan adalah, bukankah Nabi Ibrahim itu sangat membenci patung-patung berhala itu dan kemudian membangun Ka'bah bersama putranya, yang di sana tentu saja tidak ada patung-patung itu, karena sesungguhnya ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu justru berseberangan dengan penyembahan berhala-berhala yang dilakukan oleh masyarakat beragama pagan. Nah, selama ribuan tahun dari zamannya Nabi Ibrahim, itu diwariskan kepada keturunan-keturunannya yang menjaga Ka'bah itu, menjaga Baitullah itu, di antaranya terhadap patung-patung, ya, keberadaan berhala-berhala itu. Nah, di akhir dari zaman keturunannya Nabi Ibrahim adalah zamannya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam yang lahir di awal sekitar tahun Masehi. Nah, memang kemudian kita lihat bahwa antara zamannya Nabi Isa dengan zamannya Nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sedemikian panjangnya masa kevakuman, kekosongan dari hadirnya seorang nabi atau rasul-rasul.
Nah, disinilah masalahnya. Selama 500 tahun terakhir ya, yang terjadi kevakuman dari Nabi dan Rasul itu, pengaruh agama pagan yang dibawa oleh penguasa-penguasa politik pada waktu itu sedemikian kuatnya. Di zamannya Persia ya, yang menyembah disebut sebagai beragama Majusi, itu juga sangat lazim ada patung-patung. Lebih kuat lagi pengaruhnya dari Romawi yang waktu itu juga menjadi negara superpower di kawasan barat, di mana mereka beragama pagan dan memiliki dewa-dewi yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Kemudian dari negeri Mesir kuno ya, yang juga waktu itu memiliki pengaruh yang kuat dengan memunculkan patung-patung juga dari dewa-dewi yang mereka sembah. Nah, budaya menyembah patung-patung itu ternyata sedemikian kuatnya beredar di sekitar kawasan negeri Syam. Ya, negeri Syam di sekitar Palestina, ke sebelah sini ada Mesir, ke atas itu ada kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Romawi dan seterusnya. Tempat yang menjadi persilangan dari budaya-budaya yang sangat dipengaruhi oleh agama pagan itu. Nah, ini kemudian merembes ke kawasan di bawahnya, yaitu Jazirah Arabia dan masuk ke kota Makkah. Bahwa budaya patung-patung sesembahan itu dianggap semakin biasa karena Anda bisa bayangkan itu berjalan selama ratusan tahun ya, sekitar atau bahkan lebih dari 500 tahun. Nah, di dalam Ka'bah itu bercampur baur antara keyakinan-keyakinan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, di mana masih menyebut nama Allah sebagai Tuhan, tetapi sudah bercampur dengan berbagai macam patung sesembahan yang dibawa oleh suku-suku yang ada di kawasan sekitar Makkah itu. Nah, itu digambarkan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis misalnya diceritakan bahwa ritual haji ya di zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, itu di sana kan sudah berjalan itu ritual haji, tetapi sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya digambarkan dalam hadis yang terkait dengan Safa Marwah ya. Itu digambarkan bahwa orang-orang yang mau berziarah ke Ka'bah itu di zaman jahiliyah, mereka harus melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah, atau kita sebut sebagai sa'i ya, tapi juga disebut sebagai tawaf antara dua tempat itu, Safa dan Marwah itu. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang sudah dijalankan waktu itu, tapi mengalami penyimpangan sebelum mereka melakukan sesembahan kepada patung-patung berhala itu. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri dari Urwah berkata, Aisyah bertanya, apakah kamu tahu maksud firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah, dan barang siapa yang haji di Baitul Haram atau umroh, maka tidak masalah baginya untuk tawaf pada keduanya. Urwah menjawab, demi Allah, itu artinya tidak masalah bagi siapapun untuk tidak tawaf di Safa dan Marwah. Lalu Aisyah berkata, alangkah payah apa yang kamu katakan, wahai anak saudaraku. Jika ayat itu seperti apa yang telah kamu artikan, niscaya tidak ada masalah bagi siapapun untuk tidak melakukan tawaf di Safa dan Marwah. Akan tetapi, ayat ini turun karena orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, mereka berniat untuk mengagungkan patung berhala yang bernama Manat yang mereka sembah di musalla. Dan siapa saja yang berniat untuk mengagungkan patung tersebut, maka dia terpaksa harus melakukan tawaf di Safa dan Marwah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami terpaksa melakukan tawaf di Safa dan Marwah di masa jahiliyah. Maka turunlah ayat itu. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah, dan barang siapa yang berhaji di Ka'bah atau umroh, maka tidak masalah baginya untuk tawaf pada keduanya. Aisyah berkata,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan tawaf pada keduanya. Maka tidak pantas bagi siapapun untuk meninggalkan tawaf pada keduanya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan bahwa penduduk kota Madinah yang dikenal sebagai kalangan Ansor itu mereka juga melakukan ziarah ke tanah suci Makkah, tetapi untuk mengagungkan patung berhala, di antaranya yang bernama Manat itu. Dan di antara rangkaian ritualnya adalah harus melakukan tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, suatu ketika nanti ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, itu turun sebuah ayat yang menggambarkan tidak berdosa sa'i antara Safa dan Marwah itu, meskipun di zaman jahiliyah itu dilakukan oleh para penyembah berhala. Nah, maka muncullah di sini ya hadis itu tadi yang menggambarkan bahwa akhirnya Nabi atas perintah Allah menyunahkan perintah atau ritual untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah hadis ini mengatakan bahwa di zaman jahiliyah itu memang ada patung-patung di sana yang disembah oleh banyak kalangan. Dari dalam kota Mekah itu sendiri maupun dari kalangan di luar kota Mekah, mereka melakukan ziarah dan peribadatan semacam haji yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, tetapi sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan termasuk mengagungkan patung-patung berhala itu. Kebenaran informasi tentang keberadaan patung-patung berhala di sekitaran Ka'bah itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Diceritakan oleh Al-Quran bahwa sesungguhnya Baitullah yang tadinya merupakan warisan dari Nabi Ibrahim dan kemudian diwariskan kepada keturunannya untuk memelihara kesucian Baitullah itu kemudian mulai dikotori oleh keinginan-keinginan dari para tokoh-tokoh kafir Quraisy, kaum musyrikin itu, sehingga tidak berdaya dari keluarga Abdul Muthalib itu untuk mensucikan Ka'bah itu dari patung-patung berhala itu. Itu diceritakan dengan sangat jelas oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Anfal ayat 34 dan 35. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi telah terjadi pergeseran ritual haji, di mana orang-orang yang berziarah dari mana-mana datang ke tanah suci, ke Baitullah itu tidak lagi melakukan ritual haji seperti yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, melainkan mereka kemudian bergeser menyembah-nyembah, memberikan sajian-sajian, mengagung-agungkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya sangat banyak itu. Nah, digambarkan oleh ayat ini bahwa orang-orang yang tadinya menjadi wali dari Baitullah itu tidak berdaya lagi dikarenakan itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak untuk menjadi walinya dan kemudian mengubah ritualnya itu menjadi semacam ritual-ritual yang tidak bermakna, ada siulan, ada tepukan dan seterusnya yang tidak mengarah kepada spiritualitas ketauhidan yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sedemikian banyak patung-patung di sana dan memiliki nama yang berbeda-beda ya, yang diberikan oleh masing-masing kabilah, masing-masing suku atau masing-masing kelompok di dalam masyarakat itu. Al-Quran menceritakan itu. Ada patung atau berhala yang namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya dan sebagainya. Di dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20 Allah menceritakan tentang hal itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra
Maka apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak Tuhan? Jadi Al-Quran memberikan informasi dan penegasan bahwa memang sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, itu sudah terjadi penyimpangan yang sedemikian jauh dari ketauhidan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan pendirian Baitullah itu. Bahkan kemudian ditambah dengan tradisi-tradisi di sana, minum-minuman keras, ya, berjudi, mengundi anak panah untuk mengundi nasib dan sebagainya yang itu juga diceritakan oleh Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi sahabat sekalian, sedemikian gamblang catatan sejarah maupun dalam hadis maupun di dalam Al-Quran memberikan gambaran bahwa di sekitar Ka'bah itu memang telah terjadi penyimpangan yang sedemikian rupa sehingga disebut sebagai zaman jahiliyah. Di sana ritual haji itu sudah berubah menjadi sebuah pesta akhir tahun yang penuh dengan kemaksiatan. Ada judi, ada minuman keras, ada sesembahan dan sesajian untuk berhala, mengundi nasib dan sebagainya. Nah, maka inilah yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul. Awalnya selama sekitar 12 tahun pertama di Makkah, beliau tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Bahkan dikejar-kejar dan seterusnya, mau dibunuh, dan kemudian beliau bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Tetapi di sanalah beliau berhasil menyusun kembali kekuatan dari umat Islam itu dan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Setelah beberapa tahun kemudian, yaitu di tahun ke-8, beliau memiliki kekuatan yang semakin besar dan mampu menaklukkan kota Makkah yang dikenal sebagai Fathu Makkah. Membuka kota Makkah itu untuk dibersihkan. Salah satunya adalah semua berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekitar Masjidil Haram itu, bahkan berada di dalam Baitullah, berada di dalam Ka'bah itu. Di tahun ke-8 itulah kemudian beliau membersihkan seluruh kawasan di sekitar Baitullah itu. Nah, disinilah kemudian muncul sebuah cerita yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini. Bahwa patung-patung yang ada di sana itu memang sangat beragam. Patung-patung dari Romawi, ya, dari Mesir, dari Persia, dari mana-mana, dari Palestina. Nah, salah satunya di situ digambarkan ada patungnya Nabi Ibrahim sedang memegang anak panah yang menggambarkan itu adalah untuk mengundi nasib. Juga digambarkan ada patungnya Nabi Ismail bersama dengan patung-patung sesembahan yang lain. Ada Al-Lata, ada Al-Mana, ada Al-Uzza dan seterusnya. Nah, termasuk kemudian di dalamnya juga ada patungnya Bunda Maryam dan anaknya, ya, ketika menggendong anaknya yaitu Nabi Isa. Nah, di sini kemudian muncul kontroversi terkait dengan menyikapi atau memahami proses pembersihan itu terkait dengan keberadaan Nabi Isa dan Bunda Maryam itu. Diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang pembersihan patung-patung itu. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tatkala tiba di Mekah, beliau menolak untuk masuk ke dalam Ka'bah selama di dalamnya masih terdapat patung-patung yang disembah. Maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan patung-patung tersebut. Kemudian dikeluarkanlah patung-patung tersebut. Ibnu Abbas berkata, kemudian dikeluarkanlah patung berbentuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
yang di tangan kedua patung tersebut terdapat anak-anak panah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah memerangi mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Demi Allah, sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik itu mengetahui bahwasanya mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan mengucapkan takbir pada penjuru-penjuru serta pojok-pojoknya. Kemudian beliau keluar dan melakukan sholat di luar Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Bukhari. Selain patung Ibrahim dan patung Ismail bersama dengan patung-patung berhala lainnya yang jumlahnya ratusan itu, di antaranya ada patung Bunda Maryam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita fawajada fihi surata Ibrahim wa surata Maryam. Faqala amalahum faqad sami'u anal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratu hadza Ibrahimu musawwaru famalahu yastaqsim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Al-Bait atau Ka'bah dan beliau mendapati patung Nabi Ibrahim dan patung Maryam. Maka beliau bersabda, tidakkah mereka mendengar bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung? Ini patung Ibrahim sedang mengundi nasib, padahal dia tidak pernah mengundi nasib dengan melempar anak panah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3102. Jadi sahabat sekalian, kita mendapatkan informasi bahwa memang di dalam Ka'bah, di seputaran Ka'bah itu terdapat ratusan patung-patung. Bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Bunda Maryam, tetapi juga ratusan patung berhala. Artinya apa? Di zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, sesungguhnya itu sebuah kelaziman selama lebih dari 100 tahun terakhir di Masjidil Haram itu. Di sana telah ada sekian banyak patung. Jadi kalau cuma keberadaan patung dari Siti Maryam dan anaknya atau putranya Isa Al-Masih itu, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang aneh. Karena memang di situ sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh keluarga Abdul Muthalib. Setiap suku, setiap kelompok, setiap kabilah, bahkan orang-orang yang berpengaruh itu meletakkan patung-patung berhala di dalamnya sana, termasuk patung dari Bunda Maryam dan putranya. Jadi itu menjadi bagian yang lazim saja dari sekian ratus patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Yang kemudian menjadi masalah adalah, apakah benar ketika Rasulullah membersihkan patung-patung itu, dikeluarkan dari dalam Ka'bah dan kemudian membersihkan patung-patung di sekitarnya itu untuk mengembalikan fungsi Ka'bah seperti yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya dulu? Apakah benar kemudian Rasulullah mengatakan jangan menghapus atau menghilangkan patung Bunda Maryam dan putranya itu? Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Dan kemudian bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena saat terjadi pembersihan Ka'bah itu sudah terjadi menjelang akhir masa kenabian, masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada waktu itu sudah turun ayat-ayat yang menegaskan tentang ketauhidan. Ayat-ayat yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Itu sudah turun di awal-awal Madinah, ya, periode Madinah. Ayat-ayat yang mengatakan atau mengkritik tentang ketuhanan Nabi Isa, mempertuhan Nabi Isa dan kemudian bundanya. Itu juga dikritik di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah nabi, adalah manusia biasa yang dimuliakan. Dan yang ketiga adalah perintah untuk membersihkan Ka'bah itu dari berhala-berhala yang menjadi sesembahan bagi kaum musyrikin. Jadi menjadi tidak masuk akal ketika ada yang mengatakan bahwa pada saat membersihkan Ka'bah itu
Dari gambar-gambar maupun patung-patung, Nabi Muhammad kemudian menyisakan gambar atau patungnya Bunda Maryam dan putranya itu. Itu bertentangan dengan berbagai ayat di dalam Al-Quran, dan termasuk ketika dilihat secara periwayatan dari hadis yang menceritakan hal itu disepakati sebagai hadis yang lemah. Tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah itu berlawanan dengan perintah di dalam Al-Quran untuk membersihkan kembali Baitullah itu dari berbagai macam patung yang menjadi sesembahan kaum musyrikin. Maka Rasulullah kemudian mengembalikan fungsi dari Baitullah itu sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada seluruh keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya li ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah itu. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud. Sahabat sekalian, maka menjadi jelaslah bagi kita ya, menjadi gamblang ceritanya bahwa sesungguhnya memang Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram itu pernah mengalami penyimpangan ketauhidan. Ditempatkanlah ratusan patung-patung berhala, gambar-gambar bagi kaum musyrikin. Tetapi ketika Rasulullah kemudian membersihkan tempat itu, maka dikembalikan seperti fungsi semula, seperti di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada gambar apapun, tidak ada patung apapun, karena Allah kemudian mengatakan, bersihkan, sucikan rumahku ini untuk orang-orang yang bertawaf, untuk orang yang beribadah, untuk orang yang ruku dan orang yang bersujud. Jadi tidak benar kalau kemudian persepsinya mengatakan bahwa pada saat pembersihan itu Rasulullah membiarkan gambar dari Bunda Maryam dan putranya tetap berada di dalam Ka'bah itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan dan hikmah kepada kita supaya kita tidak salah persepsi terhadap berita yang sedang viral ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.